Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Fidian Aunillah, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Senin 25 Juli 2022. Pasca disahkannya Undang-Undang Permasyarakatan, DPR RI berharap undang-undang ini menjawab solusi dari berbagai masalah terkait lembaga permasyarakatan, seperti soal rehabilitasi narapidana hingga over kapasitas lapas yang masih menjadi masalah besar hingga saat ini. Usai disahkan dalam rapat paripurna masa persidangan 2021-2022, Undang-Undang Pemasyarakatan diharapkan mampu penuhi hak narapidana setelah dinyatakan bebas dan kembali ke masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengatakan, Undang-Undang Pemasyarakatan dirancang dengan menitikberatkan pembinaan agar narapidana bisa kembali diterima di masyarakat dan mendapatkan pembinaan sesuai hak dasarnya sebagai warga negara. Di mana hal-hal yang berhubungan dengan penindakan, pengamanan terhadap para napi, lalu bagaimana proses beberapa hal yang berhubungan dengan hak-hak daripada para narapidana dan sebagainya itu menjadi suatu perhatian yang penting. Tapi yang penting filosofinya saja bahwa pembinaan ini tidak melulu hal yang berhubungan dengan pembalasan atau apa, tapi kita lebih kepada ingin bahwa para narapidana yang keluar nanti itu dapat diterima di masyarakat dengan dilakukan pendidikan dan sebagainya. Ada dua hal yang paling mendasar tadi. Satu, masalah undang-undang ini sendiri, dan kedua, kita akan berusaha untuk bisa memperkecil atau mengurangi jumlah para napi dengan melakukan restoratif justice. Harapannya, undang-undang ini berfungsi sebagai solusi dari masalah overkapasiti lapas dengan indikator banyaknya narapidana yang pulang telah mendapatkan pembinaan yang baik di dalam lapas. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan kembali peran dan kedudukan sistem pemasyarakatan dalam mendukung pencapaian tujuan dari penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia. Raihan dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang meskipun dalam kondisi kekurangan anggaran, masih mampu bekerja dengan optimal dalam mengamankan kerugian negara. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi atau Kajati Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mampu mengamankan kerugian negara di tengah kekurangan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki oleh Kajati NTB. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, kekurangan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan Tinggi NTB dalam mengamankan kerugian negara patut diapresiasi. Ia berharap persoalan minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan Kajati NTB tersebut akan menjadi masukan dan evaluasi Komisi 3 DPR RI dengan harapan Kajati NTB dapat terus meningkatkan kinerjanya. Kinerjanya cukup bagus ya, salah satunya mengamankan kerugian negara kurang lebih 150 miliar. Itu berarti cakupan yang lumayan untuk Kajati NTB. Kita minta untuk ditingkatkan. Dan walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan terkait dengan anggaran-anggaran penyelidikan dan penyidikan, tetapi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri NTB bisa menyelesaikan kasus-kasus yang masuk ke Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Adis juga mendengar aspirasi terkait pengadaan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Pasalnya, Pengadilan Tipikor di NTB masih terkendala dengan jarak yang cukup jauh. Ada beberapa juga masukan-masukan terkait dengan Pengadilan Tipikor yang masih jarang, daerahnya cukup jauh, ada yang cuma di Mataram. Ini juga akan kami jadikan masukan nanti di pusat agar supaya dicarikan solusi. Dari NTB, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 2 DPR RI mengunjungi kantor wilayah BPN Provinsi Riau untuk meninjau pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Komisi 2 menemukan laporan soal beberapa lahan yang sebelumnya sudah berstatus HPL atau hak pengelolaan, namun saat ini sudah masuk di kawasan hutan. Komisi 2 DPR RI mendorong sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian agar permasalahan lahan di Provinsi Riau bisa terselesaikan. Perusahaan yang melakukan penanaman di luar lahan yang menjadi haknya juga harus ditindak tegas. Komisi 2 DPR RI mengunjungi kantor wilayah BPN Provinsi Riau untuk meninjau pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Terdapat beberapa lahan yang sebelumnya sudah berstatus HPL, namun saat ini sudah masuk di kawasan hutan. Anggota Komisi 2 DPR Abdul Wahid menilai masalah tersebut disebabkan kurangnya sinkronisasi dan koordinasi dengan KLHK. Urusan tata kelola pertanahan memang berkaitan erat antara Kementerian ATR BPN dengan KLHK. Riau, mereka mengungkapkan beberapa kendala, terutama dari sisi kesediaan lahan untuk PTSL ini karena ada beberapa lahan yang dulu sudah masuk HPL tapi hari ini sudah masuk di kawasan hutan. Nah ini tentu harus ada sinkronisasi dan koordinasi dengan Menteri KLHK. Oleh karena itu kita ingin bahwa tata kelola pertanahan ini memang harus dikonekkan dengan BPN. Nah bagaimana ke depan ya kita minta bahwa memang harus dituntaskan antara BPN dan KLHK ini supaya memang program PTSL ini cepat terlaksana. Dalam pertemuan ini Komisi 2 juga menyoroti isu penyalahgunaan hak guna usaha atau HGU, di mana masih banyak ditemukan perusahaan perkebunan sawit yang melakukan aktivitas perkebunan melebihi luas tanah HGU yang dimilikinya. Abdul Wahid mengingatkan, aktivitas penanaman di luar HGU yang dimiliki harus dikenakan denda sesuai dengan kelipatan umur tanamnya. Dari Provinsi Riau, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. DPR meminta pemerintah bekerjasama dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan dan memprioritaskan kebutuhan minyak sawit dalam negeri. Laporannya saat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, Indonesia tercatat sebagai produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. Sayangnya di awal tahun 2022, harga minyak goreng di pasaran justru meroket tajam disertai kelangkaan minyak goreng curah yang menimbulkan polemik di masyarakat. DPR RI mendorong agar pemerintah dan industri memprioritaskan kebutuhan minyak sawit dalam negeri. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Minyak sawit digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, hingga sumber biofuel atau biodiesel. Indonesia pun tercatat sebagai produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. Sayangnya, jauh panggang daripada api. Di awal tahun 2022, harga minyak goreng di pasaran justru meroket tajam, disertai kelangkaan minyak goreng curah menimbulkan polemik di masyarakat. Dikutip dari databox.katadata.co.id, menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, total produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2021 mencapai 51,3 juta ton. Dari jumlah persediaan tersebut, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit Indonesia digunakan untuk ekspor, sedangkan minyak sawit untuk konsumsi lokal hanya 18,42 juta ton. Untuk menjaga pasokan dan menjamin kebutuhan minyak kelapa sawit dalam negeri, Komisi 7 DPR RI melakukan pengawasan proses bisnis kelapa sawit dari hulu hingga hilir, baik pada proses produksi maupun distribusi minyak goreng di masyarakat. Saat meninjau klaster industri minyak sawit bersama Kementerian Perindustrian ke PT Kawasan Industri Dumai di Provinsi Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menegaskan, kewajiban pemenuhan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO bertujuan untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri terlebih dahulu sebelum pemenuhan ekspor. Pemerintah pun diminta bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut lewat pencabutan izin usaha. Mereka kan sudah beroperasi lama, lahannya, hak guna usahanya diberikan oleh pemerintah, fasilitasi pajak dipermudah, izin industrinya bagus, bahkan ekspor pun mudah dibantu oleh pemerintah. Dan sudah barang tentu kini gilirannya mereka membantu masyarakat dengan kewajiban DMO dan DPO, ya kan? Ini bagian dari kewajiban mereka. Nah, kalau ini tidak dijalankan juga di tengah penderitaan masyarakat seperti sekarang ini dengan harga-harga yang tinggi, ya udah dicabut aja izinnya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir menyampaikan, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat, serta mengawasi besaran jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri, perusahaan minyak kelapa sawit harus transparan. Semua perusahaan-perusahaan ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh per hari, berapa per bulan, per tahun, berapa ekspor, berapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri, dan berapa harga yang pantas buat dalam negeri, dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor. Nah, ini yang kami inginkan, keterbukaan supaya pemerintah di dalam nawacita Bapak Jokowi ini bisa tercapai. Hasil bumi kita ini bisa kita nikmatin dengan harga yang murah dan terjangkau buat masyarakat. Baik terutama tadi harga TBS tadi. Itu harga TBS CPU-nya terbuka, harganya bagus, tapi harga TBS-nya tidak tersentuh. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT Sinarmas Agro Resources and Technology atau PT Smart di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Wakil Direktur Utama PT Smart, Gianto Wijaya memaparkan, aktivitas utama perusahaan terdiri atas penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar atau TBS menjadi minyak sawit, dan inti sawit hingga proses menjadi produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan oleokimia. Perusahaan juga menjual produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi 7 DPR RI meminta para pengusaha maupun produsen minyak kelapa sawit untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng selain pemenuhan ekspor CPO. Anggota Komisi 7 DPR RI Hendrik Sitompul mengatakan, meski produksi CPO di dalam negeri berlimpah, Indonesia justru mengalami kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Masalah ini harus diurai dari hulu hingga hilir, terutama pemanfaatan CPO dan sasaran pasar yang dituju. Untuk itu, ia menilai kebijakan DMO dan DPO minyak sawit masih perlu diterapkan untuk memenuhi bahan baku minyak goreng dalam negeri. Supaya para pengusaha ini disiplin. Disiplin artinya apa? Kebutuhan rakyat kita, kebutuhan pasar kita dipenuhi. Ya, jadi jangan karena pasar ekspor itu menjanjikan, akhirnya tertinggal pasar domestik. Nah, ini yang kita harapkan kali, bahwa ada hati para pengusaha kita, kebutuhan DMO itu harus diutamakan. Dan ini juga DMO itu kalau boleh, kalau bisa ditingkatkan lagi. Komisi 7 DPR RI sempat mengingatkan pemerintah untuk membuat aturan perizinan yang jelas pada sistem penjualan tandan buah segar atau TBS sawit. Pemerintah pun didesak untuk segera menata industri kelapa sawit. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP tengah dibahas di DPR. Banyak pihak yang mengkhawatirkan ketentuan dalam RKUHP yang mengandung ancaman kebebasan pers. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman menegaskan pasal-pasal yang mengatur maupun pasal irisan terkait kebebasan pers dalam RKUHP nantinya tetap pada prinsip menjamin dan mengawal kebebasan pers untuk menyatakan pendapat. Beni menjamin nantinya dalam RUU KUHP tidak ada pasal-pasal yang mengancam dan mematikan kebebasan pers. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman.
Pemirsa Parlemen tadi sudah sama-sama kita saksikan diskusi forum legislasi terkait dengan RUU KUHP dan ancaman kebebasan pers. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Beni Harman dari fraksi Partai Demokrat, di mana kan berbincang-bincang lebih dalam lagi terkait dengan diskusi tadi. Ya Bapak Beni, kira-kira Pak, kenapa sih Pak pers ini kenapa bisa sampai khawatir Pak terkait dengan RUU KUHP ini bahwa nanti pers ini akan terancam kebebasannya Pak? Ya, sebetulnya teman-teman pers tidak perlu terlalu khawatirlah dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan pers, ya, pasal-pasal yang ada irisannya dengan kebebasan pers dalam KUHP ini. Mengapa? Sebab KUHP ini tetap akan diperlakukan sebagai undang-undang yang bersifat umum, sedangkan undang-undang pokok pers itu bersifat khusus. Jadi kalau bersifat khusus maka undang-undang pokok pers lah yang tetap kita jadikan sebagai acuan, ya. Adapun ketentuan yang ada kaitannya dengan tugas-tugas jurnalistik di dalam KUHP itu sebetulnya dalam konteks untuk membuat penegasannya terhadap apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Pers. Jadi KUHP ini tetap intinya adalah menjamin, mengawal kebebasan hak untuk menyatakan pendapat, ya, hak atas kebebasan pers, ya, supaya apa? Supaya menjaga, melindungi kebebasan pers itu supaya tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan umum atau merugikan hak-hak asasi manusia yang lainnya. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Pers itu sebetulnya sangat bagus, ya, untuk melindungi, memproteksi, mengawal hak-hak atas kebebasan termasuk kebebasan pers yang diatur di dalam KUHP ini dan juga dijamin dalam konstitusi kita. Dan Pak Beni, menurut Bapak melihatnya seperti apa Pak proses yang harus dilakukan supaya untuk menghindari pasal-pasal karet khususnya yang terkait dengan pers ini Pak? Ya, saya memang meminta dan kami akan mengusulkan supaya sejumlah pasal yang ada kaitannya dengan eksistensi kebebasan pers supaya diformulasi ulang agar tidak ada bahasa yang menimbulkan multitafsir. Ya, kalau ada multitafsir maka akan membuka ruang pada aparat penegak hukum untuk menyalahgunakannya. Ada penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian tidak produktif dan menjadi jauh dari apa yang menjadi tujuan kita dengan dibuatnya kitab undang-undang hukum pidana ini. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat ya hendaknya mendukung pembahasan dan penyelesaian termasuk pengesahan KUHP ini. Sebab sudah lebih dari 70-an tahun, sejak tahun 45 yang berlaku sampai saat ini adalah kitab undang-undang hukum pidana warisan kolonial. Jadi pikiran-pikiran, prinsip-prinsip, kemudian filosofi yang ada di alam pemerintahan kolonial itu sebetulnya yang mewarnai kitab undang-undang hukum pidana kita pada saat ini. Oleh sebab itu kami di parlemen meminta supaya rakyat mendukung ini, bahwa ada rumusan yang belum pas, yang masih perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kami terus terang memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi yang punya pandangan yang sama dengan kami untuk menyelesaikan KUHP ini. Sebab kalau bukan tahun ini, saya yakin tahun depan tidak mungkin lagi. Padahal ini sangat-sangat penting untuk kita selesaikan. Berarti Bapak meyakini intinya bahwa RUU KUHP ini tidak akan mengancam kebebasan pers, ya? Tidak ada, saya jamin tidak akan ada pasal yang mengancam, ya mematikan kebebasan pers. Yang mematikan kebebasan pers itu ya teman-teman sendiri sebetulnya. Siap. Bukan pasal dalam KUHP ini. Terima kasih Pak Beni atas waktunya. Ya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Beni K. Harman dari fraksi Partai Demokrat. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan forum legislasi pada episode kali ini. Sampai jumpa. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Elisa Purba. Baik, terima kasih rekan Fitian dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama mengenai DPR yang minta pemerintah untuk tingkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran cacar monyet meski kasusnya belum ditemukan di Indonesia. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di layar kaca, ada beberapa media nasional yang menyoroti Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menetapkan cacar monyet atau monkeypox sebagai darurat kesehatan global. Kementerian Kesehatan menyebut hingga saat ini kasus cacar monyet belum ditemukan di Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta agar Kemenkes intens berkomunikasi dengan WHO dan negara lain terkait penyakit cacar monyet. Terlebih nih pemirsa, cacar monyet telah ditetapkan dengan status darurat kesehatan global. Charles menilai kewaspadaan harus ditingkatkan karena tidak menutup kemungkinan jika kasus cacar monyet akan terjadi di Indonesia. Charles meminta pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai ada simpang siur dan keributan yang terjadi di masyarakat. Meski begitu, Kemenkes mulai melakukan sejumlah pencegahan nih pemirsa. Salah satunya dengan meningkatkan surveillance atau pengawasan melalui kantor kesehatan pelabuhan. Kemenkes juga akan memperkuat pengawasan di masyarakat serta mendeteksi dini satwa liar seperti tupai, tikus Gambia, monyet dan juga kera. Sekretaris Ditjenkesmas Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tidak memakan hewan liar serta tidak berdekatan dengan orang yang memiliki gejala cacar monyet. Dan selanjutnya yang juga menjadi headline media di media online hari ini adalah DPR yang imbau peringatan Hari Anak sebagai momentum anak Indonesia bebas dari kekerasan dan perundungan.
Dapat kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca, ada beberapa media yang menyoroti sejumlah anggota DPR mengingatkan momentum Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai momentum anak Indonesia untuk bebas perundungan dan bebas dari konten pornografi. Seperti kita ketahui pemirsa, ada kasus perundungan anak yang kembali terjadi setelah seorang pelajar SD di Tasikmalaya meninggal dunia akibat perundungan fisik, seksual, dan juga mental dari teman-teman sebayanya. Dari keterangan kepolisian didapatkan, terduga pelaku mendapatkan paparan konten pornografi sehingga perlu penanganan khusus. DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan kasus perundungan yang menyebabkan hilangnya nyawa anak sama sekali tidak boleh terulang. Negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah dan nyawa setiap warga, termasuk anak-anak. Kurniasih juga menyebutkan selain perundungan, anak Indonesia juga mulai masuk darurat konten pornografi. Kurniasih meminta agar seluruh stakeholders benar-benar menciptakan tata dan aturan yang tegas dan menghidupkan forum bersama antara sekolah, orang tua, dan juga pemerintah untuk membahas dan memantau tumbuh kembang anak beserta dampak lingkungan. Dan pemirsa, senada dengan Kurniasih, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili meminta Komisi 8 Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID memastikan latar belakang sosial korban dan juga pelaku yang memungkinkan setiap peristiwa yang menimpa anak-anak. Ia meminta Lembaga Perlindungan Anak Daerah untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk pendampingan kepada sejumlah pelaku yang juga masih anak-anak. Dan sementara itu ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Dan pada momentum Hari Anak Nasional, Puan menyoroti pentingnya rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Ia menuturkan aturan hukum tersebut bakal meningkatkan kualitas hidup bagi ibu dan juga anak. Puan juga menyatakan RUU KIA merupakan upaya DPR dalam merealisasikan ketentuan konstitusi yang mengatur perlindungan dan juga jaminan hak asasi manusia termasuk hak memperoleh kesejahteraan bagi anak. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR RI yang imbau pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cacar monyet, juga tentang peringatan Hari Anak sebagai momentum anak Indonesia bebas dari kekerasan. Dan kembali ke rekan Fitian. Terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan, virus COVID masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Aunillah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.